Setelah kemarin kita sudah diperlihatkan Sakuragi yang sedikit demi sedikit bisa maju meski tiga penyerang Seishiki melakukan high pressure, lalu seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas. Nah, sebelumnya kita diperlihatkan Tokira yang menguasai bola dan dia juga terlihat sangat bebas. Ruka berkata jika tiga penyerang Seishiki yang terus-menerus melakukan high pressure seharusnya menyebabkan Sakuragi kesulitan untuk keluar dari daerah pertahanan mereka. Tapi saya berkata Sakuragi pada akhirnya berhasil lolos melalui celah kosong di antara pemain tengah Seishiki. Sekarang pemain bertahan Seishiki akan kesulitan untuk menjaga daerah pertahanan mereka karena celah kosong di lini tengah itu. Hoshina juga berkata jika Seishiki menggunakan formasi 4-2-1-3 di mana itu akan memudahkan mereka untuk melakukan vertical pass. Namun sebaliknya ketika bertahan itu akan membuat ruang yang cukup luas di bagian gelandang penyerang. Atau bisa dibilang itu adalah posisinya Gemista. Aiba juga menambahkan jika di sisi lain Sakuragi mereka menggunakan formasi yang berbeda dari biasanya, di mana lini tengah mereka sejajar dan menempatkan Indo di sebelah Tokira sehingga mereka berdua bisa menyerang dari celah kosong yang formasi Seishiki ciptakan. Para penonton juga berteriak karena Sakuragi berhasil mengekspor titik lemah Seishiki yang pada beberapa pertandingan sebelumnya itu tidak pernah terjadi. Para pencari bakat juga berkata alasan tim-tim sebelumnya yang Seishiki lawan tidak atau belum bisa mengetahui kelemahan Seishiki itu dikarenakan saat melawan Toin mereka terlalu bergantung kepada Hoshina sebagai jangkar pemain tengah. Apalagi mereka juga punya penjaga gawang Hiroshi yang bisa maju untuk membangun serangan sehingga Toin punya keuntungan jumlah pemain saat membangun serangan. Sementara Ryuzan mereka terkadang menyerang melalui Marco yang melakukan overlap di sisi kanan dan karena Ryosuke ada di lini serang mereka juga kadang-kadang membangun serangan melalui tengah. Sementara itu saat melawan Ichibiyoshi mereka cenderung tidak menyerang dari tengah melainkan langsung mengirimkan bola ke depan. Mereka semua tidak pernah menyerang melalui titik lemah yang Seishiki punya, apalagi banyak tim-tim yang telah hancur karena Seishiki selalu melakukan high pressure. Tapi ya menurut Kai, teori memang lebih mudah daripada prakteknya. Para pencari bakat juga berkata kenapa hanya Sakuragi aja yang bisa lolos dari high pressure yang Seishiki lakukan. Dan alasannya karena mereka terus melakukan hal dasar seperti menghentikan bola, menendang dan juga lari. Ini memang dasar sepak bola, tapi jika kau bisa melakukannya dengan baik, kau akan menjadi tim yang sangat solid. Apalagi kita diperlihatkan para pemain bertahan Sakuragi yang sekarang melakukan hal itu dan ini benar-benar menunjukkan jika mereka sangat baik. Di sisi lain, Gao Nakano juga terkejut karena selain Kisaragi, semua orang yang menjadi pemain bertahan itu masih kelas 2. Dan fakta bahwa mereka tidak kehilangan bola menunjukkan jika mereka bermain sangat baik.
Para pendukung Sakuragi juga terlihat senang melihat tim mereka bermain dengan baik. Di samping itu, mereka juga memuji Hitoma Sensei yang mengajarkan itu kepada semua pemain Sakuragi. Tapi Hitoma Sensei menjawab, pada saat itu aku sudah tidak menjadi pelatih tim sepak bola. Ia juga berkata jika ini semua karena orang itu. Ia adalah generasi pertama klub sepak bola Sakuragi dan menciptakan bagaimana tradisi Sakuragi dalam bertahan. Di sisi lain, para pemain cadangan Sakuragi juga memuji taktik yang pelatih mereka atau Hoshino-san terapkan. Namun ya, menurut Hoshino, yang menyadari kelebihan kita itu si Kisaragi, karena Kisaragi berkata ke rekan-rekannya jika pondasi timnya itu dibangun oleh Hoshino-san sebagai mantan kakak kelas. Kita berlatih tentang hal-hal dasar secara berulang-ulang. Hoshino-san melatih kita dengan sangat keras dan dia juga yang membuat kita tidak merasa putus asa. Kisaragi juga berpikir jika tim ini tidak terlalu buruk. Di sisi lain, Sakuragi yang berhasil membangun serangan, Tsunayama berkata jika Sakuragi bertambah kuat daripada musim panas kemarin. Nah, Tokira yang sekarang menguasai bola dan terus memaksa para pemain Seishiki mundur sedikit demi sedikit. Di saat yang bersamaan, Nitobe terlihat terus menempel Nekotani. Pelatih Akiko yang melihat itu pun berkata jika kehadiran Nekotani sangat efektif untuk membuat para pemain belakang Seishiki terus merasa waspada. Meskipun Nekotani gagal mengonversi dua kesempatan counter attack-nya menjadi gol, namun itu cukup untuk membuat para pemain bertahan Seishiki berpikir jika Nekotani sangat berbahaya. Jika mereka terlalu waspada dengan musuh yang ada di belakang mereka, para pemain Seishiki tidak akan bisa memberikan tekanan. Namun jika mereka hanya fokus untuk mundur, itu hanya akan membuka ruang di lini pertahanan. Pemain Sakuragi pasti akan mengincar ruang itu dengan umpan-umpan pendek, dan di sisi lain itu juga bagus untuk mereka melakukan long pass. Manaka juga berkata jika Seishiki harus bisa menghentikan Sakuragi yang terus memaksa maju, dan di saat yang bersamaan Usui berteriak untuk mempertahankan garis pertahanan dan tidak lagi mundur terlalu jauh. Hoshino juga berkata jika formasi Seishiki punya satu keunggulan saat mereka turun bertahan, itu dikarenakan mereka punya dua gelandang bertahan. Aiba juga menambahkan jika duet Satao dan Suzuki tentu bisa dengan mudah membangun blok pertahanan, dan hal itu akan membuat para pemain Sakuragi kesulitan untuk masuk ke dalam kotak penalti. Gao Nakano juga berkata jika Sakuragi perlu sebuah ide untuk masuk ke dalam kotak penalti, tapi di saat yang bersamaan di dalam lapangan Indo yang menerima bola, para penonton berteriak jika di lini pertahanan Seishiki udah nggak ada celah. Namun yang mengejutkan, untuk sesaat Indo menaruh bola di atas kakinya, Satao dan Suzuki yang melihat itu pun bingung, tapi setelah itu Indo menendang bola ke atas, dan gokilnya bola tendangan Indo kemudian bisa diterima dengan baik oleh Nekotani. Namun sayangnya serangan Sakuragi harus kembali gagal karena di sana ada Inohara yang dengan cepat menangkap bola. Di sisi lain, para pencari bakat yang melihat itu terkejut karena dalam sekejap Indo bisa mengetahui jika di sana ada sebuah celah yang terbuka. Tapi menurut Gao Nakano, kau tidak akan bisa melihat sebuah
ruang kosong di sana kecuali kau memiliki penglihatan 3 dimensi. Kazuhiko pun membenarkan hal ini, apalagi melakukan umpan lob seperti itu, kau harus benar-benar punya skill yang bukan kaleng-kaleng. Nah, Inohara yang mampu menggagalkan serangan Sakuragi, ia langsung melemparkan bola kepada Hayase. Di sisi lain, pelatih Nazawa berkata jika Hayase memang tidak banyak membantu ketika bertahan, maka dari itu kita mempersiapkan untuk tujuan ini. Sensiki pun kini menyerang lewat sayap, tapi di saat yang bersamaan Hayase dihadang oleh Kageyama. Kokubo yang melihat itu pun berteriak untuk Hayase bisa melewati Kageyama, karena jika tidak, aku akan segera menggantikanmu. Namun yang mengejutkan, si Kageyama ini bisa dengan mudah mencuri bola dari kaki Hayase. Bahkan setelah itu, dengan sombong Kageyama bertanya, apa kau benar-benar bisa menggunakan kakimu? Dasar kakek-kakek tahun ketiga. Tentu para pemain cadangan Senseki yang melihat itu terkejut, tapi setelah Kageyama berniat maju meninggalkan Hayase, dengan sekejap Hayase kembali bisa mencuri bola. Ia juga membalas perkataan Kageyama dengan berkata, jika aku bukanlah seorang kakek-kakek, tapi sebut aku kakak kelas yang menawan. Nah, pertandingan yang baru berjalan 7 menit, komentator berkata kedua tim silih berganti menyerang dan juga bertahan dengan kecepatan yang memusingkan. Dan di dalam lapangan, sekarang Usui-lah yang sedang menguasai bola. Komentator juga bertanya-tanya apakah Senseki akan membangun serangan dengan umpan-umpan pendek seperti biasa, tapi yang mengejutkan, si Usui malah melakukan long pass ke depan kepada Hayase yang melakukan overlap. Di sisi lain, Kageyama juga terlihat langsung berlari dan berhasil kembali menempel Hayase. Tapi Hayase berkata jika ia udah nggak pengen melewati Kageyama untuk yang kedua kalinya dan langsung memberikan back pass kepada Satou. Namun yang mengejutkan, dengan satu sentuhan, Satou langsung memberikan operan ke depan kepada Mitsuki. Di sisi lain, para penonton yang melihat itu pun bersorak, tapi bagi Aiba ini tak begitu mengejutkan karena sekarang Mitsuki adalah superstar. Bahkan Aiba mengakui jika Mitsuki lebih populer dibanding dirinya. Nah, Mitsuki yang sekarang menguasai bola dan terlihat ditempel ketat oleh Joichiro. Dengan kaki kiri bagian luar, Mitsuki kemudian menggeser bola dan terlihat bisa dengan mudah melewati Joichiro. Bahkan Oji-san aja berteriak karena Mitsuki berhasil lolos. Tapi yang mengejutkan, bola malah kemudian berhasil direbut oleh Arima, dan tentu hal ini membuat para penonton kecewa melihat Mitsuki yang begitu mudah dihentikan. Oshiba juga terlihat marah kepada Mitsuki, tapi ya menurut Ura itu bisa terjadi karena pertahanan Sakuragi emang bagus. Menghentikan seorang monster seperti Mitsuki memang mustahil untuk dilakukan jika sendirian. Namun ya menurut Hiroshi, apa yang Joichiro lakukan itu cukup berbahaya dengan sengaja membiarkan Mitsuki lolos di depan kotak penalti. Tapi ya saya bilang itu nggak masalah karena bagaimanapun juga Joichiro sempat memberikan pressure. Ruka juga menambahkan jika Arima sejak awal memang sudah bertujuan untuk merebut bola ketika bola sudah lepas dari kontrol Mitsuki. Apalagi 2 lawan 1 itu sempurna seperti apa yang tertulis di dalam buku
buku tentang pertahanan. Di sana tercatat jika kau tidak membuat celah untuk lawan bisa bebas berlari, maka kau tidak perlu panik. Di sisi lain, Manaka menilai jika ini adalah kesalahannya Mitsuki, sepertinya ia harus lebih giat berlatih trapping bola. Aiba juga berkata jika ini kesalahan Mitsuki, para pemain bertahan cuma melakukan hal-hal mendasar untuk bertahan. Tapi ya menurut Hoshina tidak seperti itu. Para pemain bertahan Sakuragi memang sudah berinisiatif untuk merencanakan hal ini. Menurut Hoshina, seorang penyerang tidak membeda-bedakan pemain bertahan atau lawannya di dalam pertandingan. Bagaimanapun pemain bertahan perlu mempertahankan atau melindungi gawang mereka dari penyerang yang berusaha mencetak gol. Akan sangat sulit bagi mereka bergerak secara aktif. Kecuali memang di timmu ada seseorang seperti Kazuhiko atau juga Marco, maka kau memang harus terus bergerak di dalam formasi. Apalagi melawan Seishiki, menunggu mereka melakukan sebuah kesalahan, mereka tidak akan pernah melakukannya. Apa yang ada di pikiran para pemain bertahan Sakuragi bukan bertahan, melainkan mencuri bola. Dan menurut Hoshina, orang yang sepenuhnya punya pemikiran seperti itu dan mendorong mental orang-orang dari Sakuragi, ya siapa lagi kalau bukan Kisaragi. Nah, di dalam lapangan Kisaragi yang menguasai bola, si Oshiba berusaha merebut bola sembari berkata jika ini adalah akhir dari orang-orang yang mengikutimu. Tapi yang mengejutkan, si Kisaragi berhasil melewati Oshiba bahkan dengan cara ngolongin. Kisaragi juga langsung mengirimkan long pass kepada Serizawa yang ada di sisi sebelah kiri, dan di saat yang bersamaan di sana juga ada Tsukamoto dan juga Haibara yang bersiap untuk menghadang Serizawa. Tsukamoto juga berkata di dalam hatinya, jika aku nggak boleh kalah untuk pertama-tama dalam duel one on one ini, jika aku menang itu pasti akan membawa tim lebih dekat menuju kemenangan. Di sisi lain, Serizawa yang melihat ekspresi Tsukamoto malah terlihat bengong, tapi untungnya ada Ichiro yang berlari di belakang Serizawa. Serizawa pun langsung membalikan badan, tapi di sisi lain Tsukamoto tahu kalau Serizawa bakalan mengoper, dan saat Serizawa memberikan operan dengan gokil, Tsukamoto langsung menghadang Ichiro. Nitobe yang melihat itu pun berkata di dalam hatinya, jika ini gak bisa dipercaya, hari ini Tsukamoto benar-benar bermain baik. Haibara juga berteriak untuk Tsukamoto menghadang sisi vertikal Ichiro agar ia nggak bisa maju mendribble. Tsukamoto pun menjawab iya, dan hal ini membuat Ichiro mau nggak mau harus mengembalikan bola ke Serizawa lagi. Nah, Serizawa yang sekarang menguasai bola, Haibara berkata untuk Tsukamoto tetap jaga Ichiro aja, biar aku yang merebut bola. Haibara juga berteriak untuk tidak melepaskan pandanganmu dari lawan dan pastikan ia selalu ada di belakangmu. Tapi ketika Tsukamoto menjawab kalau itu sih aku udah paham, ia malah kena omel Haibara yang berkata seharusnya Tsukamoto nggak bilang kayak gitu, cukup bilang iya aja. Di sisi lain, para pemain cadangan Seishiki berteriak melihat combo Haibara dan juga Tsukamoto. Tsuchiya juga berkata jika hubungan Haibara dan Tsukamoto itu sudah seperti mentor dan juga murid, dan di saat yang bersamaan yang mengejutkan, Haibara bisa dengan mudah merebut bola dari kaki Serizawa. Serizawa pun gak menyangka itu, tapi anehnya si Serizawa malah mengingat momen di mana Narukami meminta untuk Serizawa bergabung ke klub sepak bola. Serizawa pun langsung mengejar Haibara, tapi ketika ia berniat untuk kembali merebut bola, yang mengejutkan si Haibara malah memberikan operan ke samping, dan gokilnya di sebelah sana udah ada Tsukamoto yang berlari dan bersiap menerima bola. Para penonton yang melihat itu pun terkejut karena bagaimanapun juga
Haibara memberikan operan tanpa melihat apa si Sukamoto ada di sebelah sana. Tapi ya Haibara berteriak jika ia nggak perlu melihat ke arah sana karena setiap dari kita hanya perlu melihat ke depan. Haibara juga berkata ke Sukamoto untuk terus maju membawa bola, namun di sisi lain ada Tokira yang dengan cepat mundur ke belakang. Tentu hal ini membuat Sukamoto harus kembali memberikan bola ke Haibara lagi, tapi yang lebih mengejutkan setelah Haibara menguasai bola, ternyata bukan hanya Tokira yang dengan cepat mundur ke belakang, karena sekarang di depan Haibara udah ada Arima yang menghadangnya. Para penonton pun berteriak jika Haibara udah nggak punya celah untuk memberikan operan, namun dengan ekspresi santai, Haibara berkata apa memang benar seperti itu. Dan yang mengejutkan, Haibara kemudian memberikan operan ke depan, apalagi gokilnya Haibara mengoper melalui kolong kaki Arima. Tentu hal itu membuat para penonton bersorak, apalagi di sisi lain ada Oshiba yang berlari masuk ke dalam kotak penalti dan bersiap menerima operan. Meski di sisi lain Kisaragi juga terlihat terus menempel Oshiba, namun gokilnya sembari menerima bola, Oshiba melakukan gerakan memutar. Apalagi bola terlihat tetap menempel di kaki Oshiba, tentu hal itu membuat semua orang berteriak dan berkata seperti ada lem di kakinya Oshiba. Ia yang sekarang ada di dalam kotak penalti dan berhadapan 1 lawan 1 dengan Kisaragi, Hoshina berkata jika ini adalah kali pertama Oshiba menghadap gawang. Apalagi menurut Kazuhiko, di posisi Oshiba yang berada di dalam kotak penalti, kali ini para pemain Sakuragi nggak bisa defend asal-asalan. Oshiba sendiri juga berkata ke Kisaragi untuk tidak menganggap ia adalah orang yang sama seperti saat terakhir kita berhadapan. Ia pun mulai bergerak untuk melewati Kisaragi dan dengan satu langkah yang cepat, Oshiba bergerak ke sisi kanan menghilang dari pandangannya Kisaragi. Tapi si Kisaragi ini masih bisa mengikuti pergerakan Oshiba dan di sini terjadi duel adu kekuatan di mana Oshiba yang menendang bola, namun di saat yang bersamaan Kisaragi menahan tendangan Oshiba. Para penonton pun berkata jika Kisaragi dan juga Oshiba bertarung untuk berebut mengontrol bola. Di sisi lain, Kokubo berteriak jika duel ini seharusnya milik Oshiba karena Oshiba lebih diuntungkan dengan berat badannya. Tapi yang mengejutkan malah Kisaragi lah yang berhasil menguasai bola, bahkan di sini Oshiba sampai jatuh terjungkir ke depan. Oshiba pun berteriak jika itu tadi pelanggaran, tapi ya wasit menolak pernyataan Oshiba. Kisaragi juga kemudian mengejek Oshiba dengan berkata jika kau yang terjungkir ke depan itu cukup mengesankan. Oshiba yang mendengar itu pun terlihat kesal, tapi di sisi lain ayah Oshiba malah tersenyum sembari berkata kalau Kisaragi itu pemain yang bagus. Tentu Kisaragi yang memenangkan duel adu kekuatan melawan Oshiba membuat orang-orang terkejut. Bahkan menurut Kazuhiko dan juga Gao Nakano, Kisaragi itu orang yang gak normal. Marco yang punya kekuatan kayak badak pasti juga akan terkejut jika melihat hal ini. Di sisi lain, Aiba juga bertanya-tanya siapa dia sebenarnya, dan Hoshina menjawab kalau Kisaragi adalah orang yang pernah dinobatkan sebagai MPV di turnamen tingkat SMP. Namun ya Aiba masih bingung kenapa Kisaragi lebih memilih SMA Sakuragi dibandingkan dengan sekolah lain yang lebih terkenal. Hoshina pun menjawab kalau dulu ada rumor jika kerabat keluarga Kisaragi adalah seorang direktur di SMA Sakuragi. Hoshina juga yakin kalau si Kisaragi ini dulu punya banyak tawaran masuk ke sekolah-sekolah yang terkenal. Bahkan mungkin dia juga dapat tawaran dari sebuah klub.
Hal yang membuat SMA Sakuragi terlihat aneh bukan karena mereka mempunyai pemain yang seperti Indo ataupun Narukami, akan tetapi bagaimana bisa serigala itu bergabung ke SMA yang bahkan tidak terkenal. Nah, di sisi lain Kisaragi yang sekarang menguasai bola, ia melakukan long pass ke sayap kiri kepada Serizawa lagi. Serizawa pun mampu menerima umpan dengan sempurna, namun di saat yang bersamaan dengan cepat Haibara mundur dan bisa kembali menghadang Serizawa. Di sisi lain lagi, Ichiro kembali membantu Serizawa dengan melakukan overlap. Ia juga berteriak ke Serizawa untuk memberikannya operan. Serizawa pun langsung memberikan operan ke Ichiro, tapi koordinasi lini pertahanan Seishiki sangat bagus karena setelah Ichiro menguasai bola, ada Suzuki yang mengcover dan berkata ke Haibara untuk menyerahkan yang di sebelah sini kepadanya. Hal ini pun membuat Ichiro mengembalikan bola ke Serizawa lagi, namun di sisi lain ada Indo yang membuka ruang dan terlihat bergerak masuk ke dalam kotak penalti. Namun ya lagi-lagi pertahanan Seishiki mampu mengatasi pergerakan Indo karena ada Usui yang dengan cepat langsung menempel Indo. Untuk sesaat Serizawa pun terdiam, tapi setelah itu ia malah mencongkel bola dan kemudian menendang bola ke atas. Tapi gokilnya si Serizawa ini gak berniat mengoper ke Indo, malahan ia mengincar Tsuchida yang ternyata posisinya ada di belakang Indo. Tsuchida pun bersiap untuk menyambut bola, tapi di sisi lain ada Nitobe yang dengan gokil lebih dulu menyundul bola dan berhasil menjauhkan bola dari kotak penalti. Indo yang melihat itu pun terkejut dan si Usui berkata untuk Indo tidak meremehkan Nitobe. Di sisi lain, Kurusu juga berkata combo antara guru dan juga murid itu bukan cuma Sukamoto dan juga Haibara, tapi Nitobe dan Usui juga sama aja. Nah, pertandingan yang hampir berjalan 10 menit di babak pertama ini, para pencari bakat berkata jika pertandingan semifinal ini bagus seperti yang kita harapkan. Ditambah lagi, komposisi kedua tim melibatkan para siswa tahun pertama, tahun kedua dan juga tahun ketiga. Apalagi sangat mengejutkan, mereka bisa menjadi satu kesatuan hanya dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Aku akan mengatakan hal untuk mewakili semua orang yang ada di sini jika pertandingan ini benar-benar sangat bagus. Nah, Nitobe yang berhasil membuang bola, penampilannya di pertandingan ini membuat Kazuhiko dan Gao Nakano terkesan. Tapi meskipun begitu, serangan Sakuragi belum selesai. Si Nitobe sendiri juga berteriak jika ini belum berakhir. Pasalnya, bola buangan Nitobe malah kemudian berhasil dikuasai Tokira, apalagi si Tokira ini langsung mengambil ancang-ancang untuk menembak. Namun yang mengejutkan, ada Satao yang entah datang dari mana dan dengan gokil berhasil menyundul bola. Bola pun kemudian jatuh di kaki Hayase, namun di saat yang bersamaan ada Kageyama yang dengan cepat menghadangnya. Di sisi lain, para penonton yang melihat itu berkata, perebutan bola ini akan sangat buruk jika Seishiki kalah karena mereka belum sepenuhnya keluar dari daerah pertahanan. Tapi untungnya di sisi lain ada Kimista yang mundur dan meminta bola. Hayase pun dengan cepat memberikan operan kepada Kimista dan setelah menerima bola, Kimista langsung berbalik arah, tapi yang mengejutkan ia menendang bola datar jauh ke depan. Para penonton yang melihat itu pun terkejut dan bertanya-tanya apa itu sebuah umpan, apalagi Kimista menendang bola kurang lebih sejauh 60 meter. Tapi gokilnya, Kimista gak cuma asal nendang karena bola tendangan Kimista berhasil diterima salah satu pemain Seishiki, dan yang lebih mengejutkan orang itu adalah Sukamoto. Ya, walaupun setelah itu ada Joichiro
Kenshiro yang mengejar Sukamoto dari belakang dan kemudian bisa membuang bola. Memang cukup disayangkan serangan Seishiki harus kembali gagal, tapi di sisi lain, para penonton terlihat bingung karena si Sukamoto itu lelet banget, tapi entah bagaimana caranya ia bisa menerima bola operan Kimista. Apalagi pergantian posisinya dari bertahan ke menyerang itu sangat cepat, dan Patinazawa menjelaskan jika sebenarnya saat Sukamoto melihat satu berhasil memblok kesempatan Tokihira menembak, di saat itu juga ia mulai berganti posisi dari bertahan ke menyerang. Di sisi lain, Oshiba juga berteriak ke Sukamoto, jika kau mendapatkan bola, kau perlu untuk tetap mempertahankannya. Mendapatkan kesempatan seperti itu akan sangat jarang diperoleh. Itu adalah peluang kita bisa mencetak gol. Ya, tentu Sukamoto yang mendengar itu meminta maaf, dan para penonton malah kemudian berkata jika umpan Kimista yang sebelumnya itu sangat luar biasa, bahkan terlihat seperti membelah lapangan. Fukata juga menjelaskan Kimista tidak melakukan long pass, tapi sebaliknya itu adalah umpan datar yang sangat cepat. Natsu juga berkata jika yang Kimista lakukan dalam sepak bola biasa disebut drive pass. Drive pass sendiri adalah sebuah umpan yang harus memiliki kecepatan dan akurasi yang sempurna, dan di kondisi yang seperti sekarang ini menurut Natsu, Kimista lebih baik dibanding Indo. Ya, meski Natsu bilang jika hal ini terdengar tidak bisa dipercaya, namun dalam hal akurasi mengoper bisa dibilang Kimista ada di urutan pertama bahkan untuk seluruh siswa SMA di seluruh Jepang. Nah, kita kemudian berpindah ke sisi para pencari bakat yang juga membicarakan umpan Kimista. Mereka berkata jika umpan Kimista seperti memberikan sebuah instruksi, dan menurut pencari bakat satunya lagi, pesan yang Kimista sampaikan adalah untuk sang penerima bola atau Sukamoto terus maju. Tapi ya, menurut pencari bakat yang satunya lagi bukan seperti itu. Entah bagaimana pesan yang Kimista sampaikan itu mengarah kepada kita semua. Di sisi lain, Gao Nakano berkata dalam 5 menit sulit bagi kita menentukan siapa di antara kedua tim ini yang lebih hebat. Kazuhiko juga setuju karena menurutnya semua pemain Sakuragi menunjukkan permainan di level yang berbeda, tapi di sisi Seishiki terlihat sangat jelas jika Sukamoto dan Kimista lah yang kini sangat menonjol. Nah, Seishiki yang mendapatkan lemparan ke dalam, Haibara langsung melemparkan bola kepada Kimista. Tapi ya, komentator berkata jika di sisi lain para pemain Sakuragi sudah siap untuk bertahan dan gak bakalan mudah untuk Kimista bisa membongkar pertahanan Sakuragi. Namun menurut Hoshina, sebenarnya di posisi yang seperti sekarang ini Seishiki punya sebuah tombak untuk menghancurkan pertahanan Sakuragi, dan benar adanya tanpa keraguan Kimista langsung melakukan long pass ke depan. Menutur dari perkataan Hoshina dan apa yang dilakukan Kimista, tentu sudah jelas siapa tombak Seishiki di situasi yang seperti sekarang ini, dan tentu itu adalah Oshiba dengan taktik gegen pressing andalannya. Ya, meski Oshiba ditempel ketat oleh Kisaragi, namun ia bisa dengan mudah menerima bola dengan dadanya. Bahkan setelah itu dengan satu sentuhan, Oshiba langsung mengirimkan operan ke sisi kanan, yang dimana Mitsuki sudah ada di sana. Bahkan Mitsuki sudah bersiap untuk melakukan tembakan volley. Tentu para penonton yang melihat itu bersorak, namun sayangnya para pemain Sakuragi kembali berhasil menggagalkan serangan Seishiki dengan memblok tendangan volley Mitsuki. Di sisi lain, Tsunayama yang tiba-tiba ada di belakang Kazuhiko dan juga Gao Nakano berkata bisa dibilang ini adalah landasan peluncuran. Tentu sudah sangat jelas Seishiki adalah tipe tim yang bermain menyerang, Mitsuki dengan kekuatannya, Sukamoto dengan hawa keberadaan yang ia punya, Kazama dengan teknik yang luar biasa, dan Kimista dengan umpan-umpan akurat yang ia miliki. Tapi menurut Tsunayama, Oshiba adalah orang yang memaksimalkan kemampuan yang rekan-rekannya miliki. Bahkan Tsunayama bilang 70% atau lebih Oshiba bisa memaksimalkan peluang yang rekan-rekannya buat.
hebat. Menurut Tsuneyama sendiri, untuk bisa menghentikan gelombang serangan yang Seishiki buat, tentu pertama-tama Sakuragi harus bisa menghentikan Oshiba. Nah, di sisi lain Arima memberitahu Kisaragi jika Kondo memasang ekspresi yang aneh. Kisaragi pun melihat Kondo dan bertanya kenapa kau memasang ekspresi idiot yang seperti itu, dan yang mengejutkan Kondo berkata jika taktik yang mereka sebut gegen pressing atau semacamnya, aku tahu bagaimana cara menghentikan itu. Tentu Kisaragi dan para pemain belakang Sakuragi yang lainnya terkejut, tapi ketika Kondo dimintai untuk menjelaskan, si Kondo malah berkata, karena semua rekan-rekannya bodoh, kalian pasti tidak akan mengetahui hal ini. Tapi aku berbeda, aku adalah orang yang selalu mencari-cari kelemahan orang lain meski mereka tidak memperlihatkan hal itu. Menggunakan aturan yang diperbolehkan di sepak bola, aku memiliki rencana yang jenius untuk menghentikan gegen pressing Seishiki. Tapi ya karena Kondo terlalu banyak bicara, si Kisaragi berkata ke rekan-rekannya untuk gak usah mendengarkan Kondo dan fokus ke pertandingannya aja. Tentu Kondo yang dicuekin berteriak untuk Kisaragi mendengarkan penjelasannya aja, dan meski Kisaragi gak memperdulikan hal itu, si Kondo berkata, kau hanya harus percaya kepadaku. Kisaragi pun menatap ke arah Kondo dengan ekspresi yang serius dan sepertinya ia beneran menyerahkan taktik gegen pressing kepada Kondo. Nah, di sisi lain Tsuneyama berkata jika Seishiki mengeksekusi titik gegen pressing dengan sangat baik. Tentu Kimista menjadi faktor pertama karena akurasi umpannya yang sangat amat luar biasa. Namun menurut Tsuneyama bukan itu hal yang paling penting. Menurut Tsuneyama, Seishiki bisa mengeksekusi gegen pressing dengan sangat baik karena mereka memiliki pemain itu. Ya tentu aja, siapa lagi kalau bukan Oshiba. Bahkan kita kemudian diperlihatkan ke dalam lapangan di mana Suzuki yang menguasai bola dan tanpa pikir panjang ia langsung mengirimkan umpan lambung ke area pertahanan Sakuragi. Tentu sudah sangat jelas kalau yang dituju Suzuki itu adalah Oshiba. Di sisi lain, Oshiba juga nggak bebas gitu aja, ia terlihat ditempel ketat oleh Kisaragi. Ya meskipun begitu, di dalam hati Kisaragi sebenarnya menyerahkan semuanya kepada Kondo atas rencana yang ia bilang sebelumnya. Kondo juga berteriak dengan percaya diri jika apa yang Seishiki lakukan itu sangat bodoh, dan yang mengejutkan, si Kondo keluar dari gawang dan berhasil meninju bola. Tentu semua orang termasuk Oshiba terkejut, dan dengan santai Kondo melihat ke arah Oshiba sambil berteriak jika taktik gegen pressing telah hancur. Namun di sisi lain, wasit kemudian meniup peluit dan berkata jika Kondo melakukan pelanggaran. Kondo yang mendengar itu pun terkejut dan bertanya kenapa, dan ternyata wasit bilang kalau Kondo tadi melakukan handball. Bahkan ia juga dapat kartu kuning. Di sisi lain, ibunya Sukamoto bertanya apa yang sedang terjadi. Sayuri pun menjelaskan jika tadi saat Kondo berhasil meninju bola, ia sudah keluar dari kotak penalti dan itu dianggap pelanggaran. Namun kocaknya Kondo malah bilang ke wasit, tapi tadi itu duel udara dan sejak kapan peraturan itu diubah. Tokira yang mendengar itu pun berteriak dengan sangat kesal jika aturan itu tidak berubah sedikit pun sejak awal, dan memang sebelumnya Tokira juga udah mengingatkan Kondo untuk menghafal dasar-dasar dari aturan menjadi seorang penjaga gawang. Tapi ya ini kocak banget, apalagi Indo nggak bisa berhenti untuk nggak ketawa. Meski Kageyama berkata jika ini bukan waktunya untuk tertawa, dan Tokira juga bilang Seishiki dapat tendangan bebas. Apalagi ini deket banget sama kotak penalti dan orang itu pasti bakalan mengeksekusi tendangan bebas. Ya tentu saja, siapa lagi kalau bukan Kimista. Bahkan yang mengejutkan, orang-orang yang ada di stadion meneriaki nama Kimista. Aiba juga berkata jika ini aneh, atmosfer stadion tiba-tiba berubah. Namun bagi Kazuhiko ini adalah hal yang wajar melihat pencapaian Kimista selama ini.
Nah, Seisiki yang dapat tendangan bebas tepat di depan kotak penalti sudah bersiap. Di sana ada Kimista dan juga Hayase. Di menit ke-12 babak pertama ini, komentator berkata, apakah Seisiki akan mampu untuk mencetak gol pada kesempatan kali ini? Peluit tanda tendangan bebas akan segera dilakukan pun berbunyi, dan pada awalnya Kimista berlari untuk menembak, tapi setelah itu entah kenapa Kimista menghentikan langkahnya, dan hal ini membuat barisan pagar betis Sakuragi dan juga para penonton terkejut karena yang ternyata melakukan tembakan itu Hayase. Hayase yang menendang dengan kaki kiri bagian dalam, dan bola terlihat mengarah ke sudut kanan gawang Sakuragi. Tapi gokilnya, Kondo dengan cepat bisa meninju bola. Penyelamatan kesekian kalinya Kondo tentu membuat penonton kembali bersorak. Namun di sisi lain, Aiba berkata jika Seisiki memiliki kesempatan untuk tendangan bebas, normalnya semua orang pasti berpikir Kimistalah yang akan mengeksekusinya. Hoshina juga menambahkan apa yang terjadi sekarang adalah sebuah ide yang cemerlang, mematahkan pemikiran semua orang dengan membiarkan Hayase yang menjadi eksekutornya. Tapi sayangnya di detik-detik terakhir Kondo sadar jika Hayase lah yang akan melakukan tembakan, dan dengan penilaian yang ia punya, Kondo dengan cepat berganti posisi untuk menghalau tembakan Hayase. Di sisi lain, Tsuneyama berkata jika orang itu ada andil dalam perkembangan Kondo sebagai penjaga gawang. Kaziko juga berkata Kisaragi adalah seorang elit sepak bola sekaligus orang yang sama sekali nggak bisa diprediksi. Tapi fakta bahwa dia berkembang dan menyukai penjaga gawang liar seperti Kondo pasti akan sangat menyenangkan bisa bermain dengan orang yang sangat tidak biasa. Mungkin juga karena alasan yang tidak biasa ini, Kisaragi memutuskan untuk bergabung dengan Sakuragi. Tapi ya meskipun begitu, Tsuneyama berkata jika ancaman Oshiba kepada lini pertahanan Sakuragi belum sepenuhnya teratasi, di sisi lain Seisiki yang dapat sepak pojok terlihat Kimista langsung melambungkan bola ke tengah, dan si Oshiba juga bisa dengan baik menyundul bola. Namun sayangnya Kondo lagi-lagi bisa menepis bola dan menggagalkan peluang Seisiki mencetak gol. Tapi Seisiki masih bisa mengendalikan permainan, dan komentator berkata keberadaan Oshiba sangat efektif meski berada di tengah-tengah para pemain bertahan Sakuragi. Para pemain Shibushi juga berkata jika Oshiba menyerang melalui sisi tengah pertahanan Sakuragi, apalagi sebelumnya ia juga melakukan teknik putaran dengan sangat memukau. Oshiba bisa melakukan segalanya seperti tetap menguasai bola untuk menciptakan sebuah peluang, ditambah lagi ia juga memiliki kekuatan yang cukup besar dilihat dari postur tubuhnya. Meski pada kenyataannya Kisaragi terus-menerus menempel Oshiba, namun jika ia berniat untuk mencetak gol sendiri, langkah pertama yang harus Oshiba ambil adalah menyingkirkan Kisaragi. Nah, di dalam lapangan Seisiki yang masih terus menyerang, entah apa yang Oshiba rencanakan di kesempatan ini, ia tiba-tiba berjalan ke arah Mitsuki, bahkan setelah itu ia memegang pundak Mitsuki. Oshiba kemudian mendekatkan wajahnya ke Mitsuki sembari berbisik, "Dewa sepak bola atau apapun yang kau sebut itu, dia ada di sini dan menonton pertandingan ini." Mitsuki yang mendengar itu pun menjawab, "Ada di sebelah mana?" Dan dengan senyum jahatnya, Oshiba malah melemparkan Mitsuki ke arah Kisaragi. Tentu hal ini membuat Mitsuki seperti memblok pergerakan Kisaragi, dan si Oshiba nggak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia pun berlari ke arah yang berlawanan, bahkan ia juga berteriak ke arah Satau yang sedang menguasai bola untuk segera memberikannya operan. Satau pun langsung mengirimkan bola ke Oshiba yang membuka ruang dan terlihat bebas. Namun ketika Oshiba menerima bola, yang mengejutkan, Kisaragi langsung muncul dan sekarang sudah ada di depan Oshiba.
Oshiba juga kemudian menyadari jika kunci untuk mencetak gol ia harus benar-benar bisa menyingkirkan Kisaragi, dan di menit ke-13 babak pertama ini lagi-lagi Oshiba harus berduel 1 lawan 1 dengan Kisaragi. Ya, meski para penonton yang melihat duel kali ini berteriak jika posisi Kisaragi itu nggak menguntungkan untuk bisa menghentikan Oshiba. Oshiba sendiri juga berusaha mengecoh Kisaragi dengan bergerak ke kiri dan ke kanan. Kisaragi juga terlihat kewalahan mengikuti pergerakan Oshiba, dan pada akhirnya ketika Oshiba menggeser bola ke sisi kanan menggunakan tumitnya, ia benar-benar bisa mengecoh Kisaragi. Oshiba pun kini menghadap gawang dan berniat untuk langsung melakukan tembakan. Namun gokilnya saat Oshiba menembak, Kisaragi membalikan badan sekaligus melakukan tackle. Tentu Oshiba yang melihat itu nggak percaya jika Kisaragi lagi-lagi mampu memblok tembakannya. Bola pun kemudian menjadi rebound, tapi serangan Seishiki nggak berhenti sampai sini aja. Karena di sisi lain bola kemudian berhasil dikuasai Mitsuki tepat di garis kotak penalti. Ya, meskipun Mitsuki nggak bebas gitu aja karena sudah ada 3 pemain Sakuragi yang bersiap untuk merebut bola. Para penonton yang melihat itu juga berkata jika ini sangat berbahaya, akan tetapi jika Mitsuki melakukan tembakan posisinya juga nggak bagus-bagus banget, atau ya nggak ideal lah intinya. Namun yang mengejutkan, Mitsuki kemudian memutuskan untuk menerobos melewati para pemain bertahan Sakuragi, dan kocaknya si Mitsuki ini mengingat apa yang Oshiba katakan sebelumnya bahwa dewa sepak bola sedang menonton pertandingan ini. Ya, singkatnya Mitsuki percaya dengan apa yang Oshiba katakan. Padahal kita semua tahu kalau apa yang Oshiba katakan itu hanya kebohongan. Bahkan dewa sepak bola aja Oshiba nggak ngerti bentukannya kayak gimana. Tapi ya berkat perkataan Oshiba juga Mitsuki jadi punya keinginan untuk show off atau menunjukkan skillnya. Bahkan di sini dengan sangat-sangat gokil, ia mampu melewati 4 pemain Sakuragi sekaligus. Namun yang lebih mengejutkan, ketika ia sudah berhasil melewati 4 pemain bertahan Sakuragi, kini yang menghadang di depannya adalah Kondo, sang penjaga gawang Sakuragi. Tentu ini cukup mengejutkan melihat Kondo yang berani keluar meninggalkan gawangnya setelah melihat Mitsuki berhasil melewati semua pemain bertahan. Ditambah lagi di barisan para pendukung Seishiki mereka berteriak untuk Mitsuki nggak ragu-ragu dan langsung tembak aja. Mitsuki pun menembak dengan sangat keras, tapi gokilnya tembakan Mitsuki berhasil ditangkap oleh Kondo dengan sangat-sangat sempurna. Tentu Mitsuki yang menyadari jika tembakannya berhasil ditangkap Kondo terkejut, apalagi ia benar-benar sudah menembak dengan sekuat tenaga. Bahkan saking kencangnya Kondo berkata jika tubuhnya seperti bergetar. Entah sudah berapa kali Kondo menyelamatkan gawang Sakuragi dari kebobolan, apalagi kali ini ia berhasil menghentikan tembakan super kencang Mitsuki dari jarak yang sangat dekat. Dan tentu hal ini membuat orang-orang yang ada di stadion kembali bersorak. Hiroshi yang melihat itu juga nggak habis pikir dan ia berkata jika seharusnya Kondo mengalami patah tulang. Ura juga nggak percaya sebenarnya orang seperti apa si Kondo ini. Di sisi lain, Gao Nakano juga bertanya ke Tsunayama, apa jika kau di posisi itu kau bisa melakukan apa yang Kondo lakukan? Dan Tsunayama yang notabene adalah seorang penjaga gawang tim nasional Jepang agak ragu untuk bilang dia bisa menghentikan itu. Tapi ya aku harus mencobanya
dirinya terlebih dahulu. Nah, di sisi lain juga Ruka berkata jika soal bakat dia percaya kalau Kondo bisa menangkap bola itu. Bahkan Ruka menjawab jika ia sangat-sangat yakin, tapi ya dia juga mengapresiasi keputusan Kondo untuk maju meninggalkan gawangnya di situasi yang seperti itu. Para penonton juga berkata jika duet Kondo dan juga Sakuragi menjadikan pertahanan Sakuragi menjadi sangat amat luar biasa. Di sisi lain ada hal kocak yang terjadi di mana di dalam lapangan pertandingan yang masih terus berjalan, si Oshiba malah terlihat tidur dengan santai di atas lapangan. Hal ini pun membuat mbaknya Oshiba kesal, tapi ya ayahnya Oshiba berkata jika dunia memang tidak semudah yang kau pikirkan. Ya, meski serangan Seishiki belum bisa membuahkan gol, tapi menurut penonton mereka benar-benar berpikir jika serangan Seishiki menarik untuk ditonton. Meski di sisi lain mereka juga sangat menyayangkan absennya Kazama di pertandingan ini, karena jika saja ada dia, sudah pasti Seishiki akan punya lebih banyak variasi serangan. Seishiki sendiri memang bermain Spartan di pertandingan ini dan terus-menerus menyerang, tapi sebagian orang juga mengatakan hal yang sama kepada SMA Sakuragi yang bertahan dengan sangat-sangat baik. Pencari bakat juga kemudian bertanya-tanya kapan striker andalan mereka yaitu Narukami akan diturunkan. Sebenarnya Narukami sendiri udah nggak betah duduk di bangku cadangan dan ingin segera dimainkan. Bahkan ia juga berkata ke pelatihnya jika mungkin kita sudah sepakat untuk menurunkanku di babak kedua nanti. Tapi aku rasa kondisiku sekarang sempurna dan mungkin aku bisa masuk di menit 30 di babak pertama nanti. Namun ya pelatih Sakuragi nggak menghiraukan Narukami dan masih mengamati jalannya pertandingan. Nah, di sisi lain, Sakuragi yang kini menyerang lewat sisi sebelah kiri, komentator berkata jika mereka terlihat kesulitan karena banyaknya pemain Seishiki yang mencoba menghadang serangan Sakuragi. Namun, pelatih Akiko yang menonton dari televisi berkata sebenarnya di situasi yang buntu seperti ini, mereka itu masih memiliki sebuah senjata untuk keluar dari kebuntuan, dan tentu pelatih Akiko bilang untuk menggunakan penglihatan burung yang Indo miliki. Apa yang pelatih Akiko katakan memang sangat tepat karena setelah Indo menguasai bola, ia langsung mengirimkan long ball ke sisi sebelah kanan dan gokilnya Ichiro yang ada di sana mampu menerima operan itu dengan sangat baik. Apalagi yang mengejutkan, ia juga terlihat sangat bebas. Tentu ini buruk untuk Seishiki, apalagi di sisi kiri itu seharusnya ada Mitsuki, tapi si Mitsuki malah terlihat sangat jauh dari Ichiro yang sekarang menguasai bola. Nah, Ichiro yang menyerang lewat sisi kiri pertahanan Seishiki, di sana juga ada Kageyama yang sudah bersiap untuk maju membantu serangan. Namun di sisi lain mereka juga harus terlebih dulu melewati Suzuki dan juga Hayase yang sudah siap untuk merebut bola. Pertarungan 2 lawan 2 pun berlangsung dan si Ichiro langsung memberikan bola kepada Kageyama. Namun di saat yang bersamaan ada Hayase yang dengan cepat melakukan tackle. Tapi yang mengejutkan, si Kageyama dengan gokil mencongkel bola dan melompat guna menghindari tackle yang Hayase lakukan. Dan gak lupa pula si Kageyama berteriak untuk memprovokasi Hayase jika ia itu sangat bodoh. Namun meski Kageyama berhasil lolos dari tackle Hayase, di depan
depannya kini ada Suzuki yang juga melakukan tackle dan mengcover Hayase yang gagal menghentikan Kageyama. Suzuki pun berhasil menghalau bola dan hanya berakibat lemparan ke dalam. Setelah itu, Hayase kemudian mendekat ke arah Suzuki dan berkata sembari menunjuknya, "Jika itu tadi bagus karena kau sadar jika aku tadi melakukan tipuan." Ya, sebenarnya kita nggak tahu tadi itu trik tipuan atau enggak, karena bisa jadi juga Hayase berkata seperti itu untuk tidak kembali diledek oleh Kageyama. Tapi ya terlepas dari itu semua, Gao Nakano berkata jika penampilan Hayase kini lebih baik daripada saat ia melawan kita. Kazuhiko pun membenarkan hal itu dan kagum karena hanya dengan waktu 1 minggu, Seishiki bisa memperbaiki kelemahan mereka yang terletak di sisi kiri pertahanan. Koordinasi pertahanan Seishiki khususnya Suzuki dan juga Hayase memang cukup sinkron dan para pemain cadangan berkata jika ini adalah kelahiran kombinasi yang baru. Tapi menurut Ito nggak seperti itu karena sebenarnya ini sudah pelatih Nozawa dan juga Ubu Kata rencanakan. Ito berkata jika ini adalah hasil dari latihan kita saat dikelompokkan dalam pertandingan minigame. Orang-orang yang mendengar Ito berkata seperti itu pun bingung, namun Ito menjelaskan jika saat melawan Ryuzan, sisi kiri kita benar-benar hancur karena diserang habis-habisan. Meski ya sebenarnya kita semua sudah menduga hal ini sebelumnya, dan Tsuchiya sadar jika apa yang Ito katakan itu benar. Pasalnya saat pembagian kelompok minigame, Hayase setim dengan Suzuki, Satao, Haibara, dan juga Naki, yang dimana Satao dan Haibara itu ada di sisi sebelah kanan, sementara Hayase dan Suzuki itu menempati sisi sebelah kiri. Ini tidak salah lagi, memang sudah direncanakan oleh Ubu Kata dan juga pelatih Nozawa untuk memperkuat koordinasi antar gelandang bertahan dan juga winger. Di sisi lain, Kurusu juga teringat tentang timnya saat latihan minigame, di mana anggotanya terdiri dari Kimista, Kazama, Mitsuki, dan juga Oshiba. Dan si Kurusu juga bilang jika aksi Mitsuki sebelumnya yang melewati 3 atau 4 pemain, ia juga melakukan hal yang sama saat latihan minigame kemarin. Dan ya, latihan minigame itu benar-benar efektif. Bahkan Tsuchiya dan Fujimoto berkata di dalam hatinya jika Mitsuki terus-menerus menjadi lebih baik. Nah, di sisi lain saat Kokubo mengingat tim saat dirinya latihan minigame yang diisi oleh Nitobe, Inohara, dan Usui, tapi satu orang lagi Kokubo nggak inget satu tim sama siapa. Namun di saat yang bersamaan, Shiratori berteriak jika kita sedang terancam. Dan di dalam lapangan sendiri, duet antara Ichiro, Kageyama, dan juga Tsuchida melalui umpan satu sentuhan yang pendek dan cepat secara mengejutkan mereka berhasil masuk ke dalam area kotak penalti. Bahkan Hayase juga berteriak untuk Kimista menghentikan Kageyama yang sedang menguasai bola. Namun sayangnya Kimista yang melakukan tackle gagal memblok umpan Kageyama yang mengarah kepada Nekotani. Nekotani sendiri di sini terlihat cukup bebas dan berdiri tepat di depan gawang Seishiki. Tapi setelah menerima bola, Usui dengan cepat menutup ruang tembak Nekotani. Ia pun dengan sangat terpaksa melakukan back pass ke belakang, dan yang Nekotani tuju adalah Tokira yang sudah berlari di dalam kotak penalti. Tapi di sisi lain, Seishiki masih memiliki koordinasi pertahanan yang baik karena setelah itu ada Haibara yang berlari ke arah Tokira dan berteriak jika kau tidak akan bisa menembak. Di sisi lain, Marukawa yang melihat itu berkata
bisa jika ini sangat buruk karena Haibara yang berlari untuk menghentikan Tokira, ia melepaskan penjagaannya terhadap Serizawa dan tentu saja Tokira yang juga menyadari itu lantas langsung mengoperkan bola kepada Serizawa. Bahkan para penonton berkata Tokira mengoper tanpa melihat. Tentu Serizawa yang bebas jika ia bisa menerima operan Tokira itu akan sangat berbahaya untuk lini pertahanan Sesiki. Namun setelahnya seluruh orang dibuat terkejut karena entah bagaimana caranya di momen itu ada Tsukamoto yang berhasil memotong bola dan dilanjutkan oleh Inohara yang membuang bola. Tsukamoto yang jauh mundur ke belakang dan berhasil mengagalkan serangan SMA Sakuragi tentu membuat seluruh orang terkejut dan berteriak. Di sisi lain, Kai dan Marukawa bilang jika Tsukamoto mengcover celah yang Haibara tinggalkan persis seperti apa yang Suzuki lakukan sebelumnya. Bahkan Kazara nggak percaya dan berkata apakah itu beneran Tsukamoto yang dulunya nggak bisa melakukan apa-apa. Tsukamoto yang hanya bisa mengejar bola di pertandingan pertamanya. Nah, di samping itu Kokubo teringat siapa rekan satu timnya saat latihan minigame dan orang itu adalah Tsukamoto. Meski timnya Kokubo dinominasi oleh orang-orang yang berposisi sebagai back dan hanya Tsukamoto lah yang seorang penyerang, tapi ia sama sekali nggak bisa mencetak gol. Oleh sebab itu juga Tsukamoto diberi tugas untuk latihan menendang dan sejak saat itu ia selalu berlatih seperti orang gila. Tsukamoto melakukannya saat sebelum bel masuk berbunyi, sepulang sekolah, bahkan saat istirahat makan siang, ia juga latihan menendang. Para pemain cadangan Sesiki pun yakin jika Tsukamoto kini telah berubah. Tendangan yang ia lakukan sebelumnya juga terlihat lebih bertenaga dan juga terarah, namun ya mereka masih nggak tahu hal apa atau kenapa di waktu yang sangat singkat ia bisa berubah dengan begitu signifikan. Namun di sini Naki kemudian menjelaskan jika mungkin itu dikarenakan tindakan lanjutan yang Tsukamoto lakukan. Para pemain Sesiki pun gak paham dengan apa yang Naki jelaskan dan si Naki bilang jika Kapten Mitsuki yang diberi tugas untuk mengajari Tsukamoto menembak, jika diperhatikan setelah melakukan tembakan Mitsuki lebih sering menjatuhkan badannya. Ia seperti punya pemikiran jika apapun posisinya saat menembak, yang terpenting bola melambung ke gawang. Atau singkatnya Mitsuki nggak berusaha mengarahkan bola, yang terpenting bagi dia adalah menendang dengan sekuat tenaga. Para pemain yang lain pun nggak protes dengan penjelasan Naki karena mereka nggak begitu memperhatikan saat Mitsuki menembak. Dan Naki berkata lagi, di sisi lain Tsukamoto mencoba untuk menembak bola yang menurutnya baik. Jadi dia membatasi tubuhnya dan tidak mentransfer seluruh kekuatannya kepada bola. Atau biar gampang dipahami, cara Tsukamoto menendang berlawanan dengan Mitsuki. Tsukamoto seperti lebih berpikir bagaimana cara menendang agar bola terarah kemana ia ingin menendang. Jadi selama ini Tsukamoto tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk menendang bola. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana Tsukamoto menyadari jika ia harus menendang dengan semua tenaga yang ia miliki? Naki berkata jika kalian ingat saat latihan terakhir, momen di mana pelatih Nazawa datang dan mematikan lampu penerangan lapangan, dan di saat itu Tsukamoto berniat menendang dengan semua kekuatan yang ia punya. Namun berakhir gagal menendang bola atau karena gelap kaki Tsukamoto tidak mengenai bola, dan menurut Naki itu adalah pemicu bagi Tsukamoto yang kita lihat sekarang. Dengan gerakan lanjutan mengayunkan kaki, ia mampu menambah momentum kepada bola. Hal ini juga berlaku untuk meredahkan ketegangan yang
yang tidak perlu pada tubuh bagian atas. Entah bagaimana, sepertinya Sukamoto berhasil memahami ini dengan banyaknya latihan yang ia lakukan. Shiratori yang mendengar itu pun menjawab, singkatnya maksud Naki Sukamoto, ia terus-menerus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, di sisi lain Hiroshi berkata jika itu bukan mendaki sebuah bukit, melainkan menaiki sebuah tangga. Ura yang mendengar itu pun terlihat bingung dengan apa yang Hiroshi gumamkan, tapi Hiroshi berkata lagi jika itu bukan apa-apa, hanya sebuah kata-kata yang Hoshina pernah katakan kepadanya. Pertumbuhan seseorang terkadang itu seperti sebuah tangga yang diciptakan oleh usaha yang ia lakukan secara terus-menerus. Memang terkadang tidak peduli seberapa keras kau mencoba, kau tidak akan menjadi orang yang lebih ahli, bahkan mungkin saja kau menjadi semakin buruk. Tapi sebenarnya itu hanyalah bagian datar dari sebuah tangga. Selama kau tetap bekerja keras, maka kau tidak akan pernah mengalami kemunduran. Ya, meski Hiroshi bilang kalau itu cuma teori yang Hoshina katakan, biasanya jika kau berpikir kau tidak memiliki bakat, kau akan segera berhenti melakukan suatu hal. Kau tidak mungkin berniat akan terus melanjutkan untuk melakukan sesuatu jika kau merasa dirimu sendiri tidak memiliki kemajuan. Memang ini tidak seperti kau sedang berkompetisi untuk mencetak gol atau memecahkan sebuah rekor, tapi sepak bola itu memang sangat sulit. Natsu juga kemudian menambahkan jika kita harus menghormati seseorang yang pada akhirnya memilih untuk berjalan di jalan yang berbeda. Namun ada beberapa kasus di mana hal-hal yang baik hanya datang kepada mereka yang tetap bertahan, itu seperti mendapatkan sebuah jalan terobosan. Nah, kita kemudian berpindah ke dalam lapangan di mana kita diperlihatkan Kisaragi yang menguasai bola dan terlihat Kisaragi berniat mengirimkan long pass ke depan. Namun sayangnya tendangan Kisaragi mampu diblok Oshiba meski ia sendiri harus menahan rasa sakit karena bola mengenai wajahnya. Para penonton yang melihat kegigihan Oshiba bertahan meski Sakuragi masih di daerah pertahanan mereka pun terkejut, tapi sayangnya bola yang Oshiba blok mengarah ke pinggir lapangan dan udah fix bakalan out. Bahkan Haibara juga berteriak jika Oshiba melakukan hal yang bagus dan meminta untuknya bersiap-siap untuk serangan yang selanjutnya. Tapi yang mengejutkan, Haibara kemudian melihat seseorang yang berlari dengan cepat mengejar bola dan orang itu sudah jelas si bodoh Sukamoto. Meski Haibara kemudian memasang ekspresi nggak percaya, ia juga kemudian berteriak buat Sukamoto nggak usah ngejar bola karena cuma buang-buang stamina aja. Namun kita semua tahu Sukamoto itu orang yang seperti apa. Ia nggak mempedulikan perkataan Haibara dan masih bersikeras mengejar bola. Sukamoto sendiri berkata di dalam hatinya jika di tahun ini ia sudah belajar banyak hal, jangan mengambil jalan pintas dan jangan menyerah. Tapi ya meskipun begitu dan meski Sukamoto sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengejar bola, dirinya nggak mampu untuk menjangkau bola dan pada akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk SMA Sakuragi aja. Para penonton juga kemudian berteriak jika Sukamoto berlari untuk hal yang sia-sia. Tapi ya meskipun begitu, Sukamoto sendiri teringat perkataan Kazama yang bilang jika kau berlari dengan segala hal yang kau punya, teman-temanmu pasti akan mempercayaimu. Dan memang benar saja, Haibara dan Obokata terlihat tersenyum. Mitsuki juga bilang jika aku merasakan semangat juang yang Sukamoto perlihatkan, dan di sisi lain Kazahara berkata jika itu persis seperti Sukamoto yang biasanya. Sukamoto sendiri juga berkata di dalam hatinya jika hanya ini yang bisa aku lakukan. Dan sepertinya sampai sini dulu aja pembahasan kita di video kali ini. Jadi bye bye.